selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar semuanya? Kak Robi harap kita semua dalam keadaan sehat ya. Nah, balik lagi kayak biasa walaupun kita masih ibadah online, tetapi ya Kak Robi harap kita semua tetap semangat, tetap tekun mengikuti ibadah ya adik-adik. Nah, Kak Robi mau ajak adik-adik untuk menyiapkan semua persiapannya mulai dari Alkitabnya, duduk dengan tenang ya, biar kita bisa beribadah kepada Tuhan dengan baik. Oke? Kak Robim ajak adik-adik kita nyanyi satu lagu dulu, oke? Sebelum kita mulai. Satu, dua, tiga. Oke adik-adik, Kak Robi ajak adik-adik kita tutup mata untuk berdoa kepada Tuhan sebelum kita memulai semuanya, terutama sebelum kita membaca firman Tuhan. Oke, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas pertolongan Tuhan, atas penyertaan Tuhan, atas kasih setia Tuhan. Engkau selalu menyertai, membimbing, dan melindungi kami selama seminggu lamanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami waktu dan kesempatan untuk masih bisa beribadah kepadamu ya Allah. Ya Tuhan yang maha baik, tibalah saatnya untuk kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berkatilah kami, agar kami bisa membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan baik. Berkatilah adik-adik kami yang akan mendengar, semoga mereka bisa mendengar firman Tuhan dengan baik. Dan berkatilah juga kakak-kakak layan yang akan menyampaikan firman Tuhan, semoga bisa menyampaikannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah doa kami, ampunilah segala dosa kami, di dalam anak Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami datang berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Shalom adik-adik. Nah, sekarang tiba saatnya kita mau membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik, sudah siap Alkitabnya? Oke, kalau udah siap, yuk kita sama-sama buka. Bacaan kita hari ini terambil dari kitab Yesaya pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Adik-adik sudah ketemu belum?
Sudah? Yuk kita sama-sama membacanya. 3, 2, 1. Sion sebagai pusat kerajaan damai. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulung tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan." Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, tadi kita sudah sama-sama membaca kitab Yesaya pasal 2 ayat 1-5. Nah, kali ini Kak Lia akan mengajak adik-adik untuk mendengarkan sebuah cerita nih tentang seorang anak perempuan yang baik hatinya. Siapakah dia? Yuk kita saksikan bersama. Nah, ini dia adik-adik, namanya Shalom. Nah, Shalom ini adalah seorang anak perempuan yatim piatu. Papa dan mamanya sudah lama meninggal. Jadi dia tinggal bersama paman, bibi, dan juga sepupunya. Ini dia sepupunya, namanya Dodi. Nah, mereka tinggal bersama dari kecil. Shalom ini anak yang lembut dan baik hati. Pada suatu hari, Shalom, Erika, Tina, dan juga Tini bermain bulu tangkis. Mereka latihan sekaligus untuk berkompetisi nih menjelang perlombaan di sekolahnya. Nah, suatu ketika di set pertama, Tini dan juga Tina yang mendapatkan nilai tertinggi. Tapi di set yang kedua hingga di set yang terakhir, ternyata Shalom dan juga Erika yang memenangkan pertandingan. Wah, melihat kejadian itu, Tini marah dan cemberut. Dia pun melemparkan raketnya ke lantai. Dan Tini pun pergi ke rumah. Melihat hal itu, Tina juga bingung dan akhirnya ikutan pergi. Sampai di sekolah pun keesokan harinya mereka juga selalu cemberut ketika bertemu dengan Shalom. Nah, melihat hal ini, Shalom merasa sedih. Dia gak ada damai sejahtera di hatinya, karena biasanya mereka selalu bertegur sapa. Tapi sejak kejadian kemarin, mereka tidak bertegur sapa lagi. Nah, akhirnya melihat kejadian itu, Shalom pun sedih. Dan dia pun berinisiatif untuk menelepon ketua kelas agar dapat mendamaikannya dengan Tina dan Tini. Dan tentu saja ketua kelas pun membantu mereka agar Shalom, Erika, Tina dan Tini berdamai kembali. Tapi apa yang terjadi adik-adik ya? Wah, usahanya sia-sia
ketua kelas tidak dapat mendamaikan Tina, Tini, dan juga Shalom. Tina dan juga Tini masih saja cemberut setiap bertemu dengan si Shalom. Nah, melihat kejadian ini, Shalom makin sedih karena usahanya gagal dan sia-sia. Akhirnya di malam hari, Shalom pun datang kepada Tuhan. Shalom berdoa meminta Tuhan untuk menolong agar dapat mendamaikannya dengan Tini dan juga Tina. Nah, beberapa hari yang kemudian, akhirnya mereka pun dihadapkan pada pertandingan nih di sekolah. Tiba-tiba kepala sekolah meminta Tini bersama dengan Shalom dan juga Erika bersama dengan Tina. Wah, ternyata mereka bergantian ya, berganti pasangan. Nah, hingga pada saatnya Shalom pun bersama dengan Tini. Dan langsung saja si Shalom menatap si Tini dan mengulurkan tangannya. Halo Tini, maafkan aku ya karena kejadian kemarin. Kejadian yang beberapa hari yang lalu, kamu merasa kecewa dan sakit hati. Ternyata adik-adik, si Tini pun mengulurkan tangannya. Tidak apa-apa, aku juga merasa bersalah sama kamu Shalom. Aku marah-marah, padahal aku kan memang udah kalah. Iya, maafkan aku ya, maafkan aku juga ya Tini. Nah, akhirnya mereka pun berdamai karena mereka ingat nih pesan dari Kakak Layan. Dan juga tertulis di dalam Alkitab bahwa kita semua adalah anak-anak pembawa damai. Nah, adik-adik, sama dengan cerita yang sudah kita dengar tadi, di mana Shalom menjadi pembawa damai bersama teman-temannya. Nah, firman Tuhan hari ini juga berpesan kepada kita bahwa kita juga harus menjadi anak-anak pembawa damai. Nih, seperti yang disampaikan firman Tuhan melalui Nabi Yesaya, bahwa ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, maka semua orang yang percaya kepadanya merasakan terang. Nah, tidak ada lagi pertengkaran, tidak ada lagi permusuhan, ataupun yang cemberut-cemberut, berantem-berantem, nggak ada lagi. Nah, kita semua menjadi anak-anak pembawa damai. Nah, kali ini nih, di masa Natal ini, walaupun masih dalam keadaan pandemi, ayo adik-adik, mari kita tetap menyambut kelahiran Tuhan Yesus dengan hati yang penuh rasa syukur dan juga sukacita. Kita selalu setia kepada Tuhan dan menjadi anak-anak pembawa damai, seperti yang sudah diteladankan oleh Tuhan Yesus. Nah, sampai di sini dulu cerita firman Tuhan hari ini. Adik-adik yang ada di rumah dan semuanya, mari kita sama-sama menjadi anak-anak pembawa damai dimanapun kita berada. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Adik-adik, mari kita naikkan doa syafaat kita. Kita menyiapkan hati kita untuk kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari ini, karena Engkau yang sudah memberikan kami kesehatan, berkat dan juga anugerah yang begitu besar dan luar biasa. Dan kami boleh untuk melaksanakan ibadah kami hari ini dengan baik. Dan terima kasih Tuhan, karena Engkau yang sudah memberkati ibadah kami, sehingga kami pun telah mendengarkan firman-Mu dengan baik. Tolong kami Tuhan, agar firman-Mu hari ini dapat kami lakukan dalam hidup kami setiap hari. Jadikan kami anak yang baik, taat, serta takut akan Engkau.
Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan merayakan Natal Anak. Berkatilah kami agar bisa merayakannya walaupun secara Zoom meeting. Dan berkatilah kakak layan kami yang akan menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan. Dan kami berdoa untuk papa, mama yang sudah bekerja dan merawat kami. Engkau boleh berkati dan berikanlah kesehatan. Begitu juga dengan oma, opa, kakak, adik, berikanlah kami semua kesehatan juga. Tuhan, kami berdoa untuk pendeta-pendeta kami dan juga para presbiter, berkatilah tugas dan pelayanannya Tuhan, dan berkati juga beserta keluarga. Bapa di dalam sorga, kami berdoa untuk pembangunan gereja di Manunggal. Engkau boleh lancarkan segala kebutuhan dan kekurangannya, dan berkatilah pembangunan gereja di Manunggal. Kami pun berdoa untuk jemaat-jemaat gereja KPIB dimanapun berada. Engkau boleh berkati ya Bapa. Bapa, kami berdoa untuk presiden beserta pimpinan-pimpinan lainnya Tuhan. Engkau berkati dalam tugas mereka untuk memimpin dan mengatur bangsa kami. Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu yang melimpah bagi kami. Dan inilah doa dan permohonan kami. Kiranya Engkau mendengarnya. Dan Engkau juga yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Ria. Oke adik-adik, sekarang kita mau mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kita sambil kita bernyanyi persembahan Tuhan punya. 1, 2, 3. Kita mau berdoa untuk persembahan kita. Untuk itu, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan kami yang semuanya itu berasal daripada-Mu. Kiranya Engkau berkati persembahan kami agar berguna bagi pelayanan kasih gereja-Mu. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk ibadah kami yang sebentar lagi akan selesai. Tuhan, kiranya apa yang telah kami dengar tadi, firman Tuhan yang sudah kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk mama papa kami dalam kerjaannya. Kiranya Engkau selalu berkati mama papa kami untuk kesehatannya dan juga dalam mengurusi kami semua anak-anaknya ya Tuhan. Dan juga Tuhan berkati kami sebagai anak-anaknya yang masih dalam bangku sekolah, dan yang Kau selalu curahkan Roh Kudus kepintaran bagi kami semua. Tuhan, sebentar lagi kami akan berpisah.
dengan satu dan yang lain di YouTube ini ya Tuhan. Kiranya Engkau dapat menyertai kami sehingga kami masih bisa bergabung di ibadah yang selanjutnya, ibadah minggu depan ya Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Oke adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi, memuji Tuhan, berdoa, mendengarkan cerita firman Tuhan. Terus kita juga sudah mengucap syukur dengan memberikan persembahan kita. Untuk itu kakak mengucapkan terima kasih untuk adik-adik yang selalu setia ibadah hari Minggu pelayanan anak di kelas kecil. Walaupun kita masih dalam keadaan sekarang ini, kita hanya sekolah minggu lewat kanal YouTube, tapi adik-adik di rumah masih tetap semangat. Oke adik-adik, dan juga kamu makasih untuk mama papa yang selalu untuk bersedia menemani ibadah adik-adik. Dan juga adik-adik, kakak mau mengingatkan untuk selalu patuh terhadap protokol kesehatan. Yang pertama, memakai masker. Dan yang kedua, mencuci tangan. Dan yang ketiga, jaga jarak. Dan yang keempat, tidak berkerumunan di tempat yang ramai. Dan yang kelima, berdoa. Semoga dengan kita berdoa, kita berbicara dengan Tuhan, pandemi saat ini segera berakhir dan kita bisa berkumpul bersama lagi di gereja. Oke adik-adik. Oke, untuk itu sampai jumpa di minggu selanjutnya dengan cerita firman Tuhan yang pasti adik-adik tunggu-tunggu. Untuk itu kakak Kavina, Kak Ria, dan juga Kak Darsi, dan juga Kak Robi pamit untuk undur diri. Sampai jumpa di minggu-minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.